ini dokumennya. Bu, ini surat perjanjian kerjasamanya, tolong dicek dulu, setelah itu ditandatangan di sebelah sini. Coba saya cek dulu ya. Oke. Oke, saya tanda tangan ya. Udah saya tanda tangan ya. Ini Bu. Oke, saya simpan ya Bu. Zahra, tolong bereskan dokumennya. Oke, Bu. Ini pembahasannya sudah selesai Bu. Iya, sudah cukup. Saya izin pulang duluan ya Bu. Oke. Makasih atas kerjasamanya. Terima kasih. Terima kasih. Apa boleh Mas aja bertanya saksi? Mas aja. Kenapa ya? Halo. Ini gimana tentang bisnis? Kok udah kabar lagi? Oh iya Bu. Apa? Kok bisa? Loh. Malah dimatiin. Langsung polisi sekarang lah. Ini saya kabar lagi Bu. Selamat siang, Pak. Iya, silakan duduk. Saya mau melaporkan atas kasus korupsi, Pak. Boleh diceritakan secara detailnya? Siang Bu, Iya Pak. apa betul dengan Ibu Izas? Iya, saya sendiri. Ibu saya tangkap atas tuduhan kasus korupsi. Pak, kan saya Pak. Jelaskan di kantor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Pengadilan Negeri Tipikor Kota Tangerang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana korupsi pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dengan nomor 438 tanggal 14 Maret 2023 dengan terdakwa Ijaz Mar'arab pada hari ini 23 April 2023 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Sidang Pengadilan Negeri Tipikor Kota Tangerang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana korupsi pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dengan nomor perkara 438 tanggal 14 Maret 2023 dengan terdakwa Ijaz Mar'arab pada hari ini 23 April 2023 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Kepada panitia dipersilakan terdakwa dan penasihat hukumnya untuk masuk ke ruangan persidangan. Para terdakwa dan penasihat hukum dipersilakan masuk ke dalam ruang sidang. Dalam kasus ini, apakah saudara didampingi oleh penasihat hukum? Saya didampingi oleh penasihat hukum. Benarkah saudara penasihat hukum dari terdakwa itu saudara? Coba tunjukkan surat kuasa dan izin berbicara saudara. Saudara penuntut umum, sah?
Ya benar, sah yang mulia. Ya benar yang mulia, saya selaku penasihat hukum. Baiklah, untuk saat ini perkara saudara akan dipersidangkan di Pengadilan Negeri Tipikor Kota Tangerang. Jadi segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ini tolong Anda dengarkan dengan baik. Selanjutnya, Hakim Ketua memerintahkan jaksa penuntut umum untuk membacakan dakwaannya. Bagaimana saudara penuntut umum? Apakah sudah siap dengan dakwaannya? Saudara terdakwa, apakah sudah menerima salinannya? Sudah yang mulia. Dalam kasus ini terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut. Pasal 2 ayat 1, Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP subsidiar Pasal 3. Apakah saudara telah mengerti dengan surat dakwaan yang telah dibacakan oleh penuntut umum tadi? Bagaimana saudara penasihat hukum? Apakah akan melakukan pembelaan hukum terhadap dakwaan dari saudara penuntut umum? Iya, saya mengerti yang mulia. Iya yang mulia, saya akan melakukan pembelaan. Silakan bacakan eksepsi dari saudara. Perkenankanlah saya bertanda tangan di bawah ini terdakwa pada perkara pidana korupsi di Pengadilan Negeri Tipikor Kota Tangerang dengan nomor perkara 438 tanggal 14 bulan Maret 2023 untuk menyampaikan eksepsi saya sebagai berikut. Setelah mempelajari dan mendengar secara seksama surat dakwaan saudari penuntut umum, maka sesuai dengan hukum acara, sekarang adalah giliran saya. Terdakwa untuk memberikan pendapat apakah surat dakwaan ini telah memenuhi asas-asas dan ketentuan hukum untuk mendudukkan saya menjadi terdakwa dan sekaligus menjadi dasar satu-satunya sebagai pedoman untuk memeriksa dalam persidangan nanti, yakni apakah saya terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana telah diuraikan dalam surat dakwaan. Bagaimana diketahui bersama bahwa surat dakwaan berfungsi sebagai dasar atau landasan pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan. Surat dakwaan itu dibuat dan disusun berdasarkan berkas perkara yang berisi hasil pemeriksaan dan penyidikan terhadap tersangka, saksi-saksi maupun alat-alat bukti, berita acara pemeriksaan utama, saksi-saksi, berita acara di berkas dalam satu berkas perkara yang menjadi dasar bagi saudari jaksa penuntut umum. Di dalam menyusun surat dakwaannya, kemudian surat dakwaan tersebut menjadi pedoman bagi majelis hakim, penuntut umum maupun saya terdakwa di persidangan dalam upaya menilai dan menilai kebenaran materi. Saudara penuntut umum, bagaimana tanggapan saudara terhadap eksepsi yang dibacakan oleh penasihat umum tadi? Maaf yang mulia, eksepsi yang dibacakan penasihat hukum sedang terlalu berbelit-belit. Saya butuh waktu untuk menyelesaikan dan mengerti apa yang dimaksud oleh penasihat hukum terdakwa dalam eksepsi. Menurut kami, eksepsi yang dibacakan oleh penasihat hukum terdakwa tidak sesuai dengan dakwaan kasus yang sebelumnya telah dibacakan jaksa penuntut umum. Saudara terdakwa, penasihat hukum, dan penasihat umum, demikian keputusan dari majelis hukum sesuai dengan pelanggaran primer pasal 170 ayat 2 ke 1 KUHP dan pelanggaran subsidiar pasal 170 ayat 2 ke 1 KUHP. Saudara dapat mengajukan perlawanan terhadap keputusan dan selain ini kepada pengadilan tinggi, maka untuk itu silakan saudara nanti berhubungan dengan panitia. Bagaimana saudara penuntut umum? Apakah sudah siap dengan alat bukti dan tuntutannya? Saya sudah siap yang mulia. Silakan bacakan tuntutannya. 1. Menyatakan terdakwa Desmara Ara bersalah secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 1. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama. 2. Menjatuhkan pidana terhadap Desmara Ara dengan pidana penjara selama 15 tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan kota, dengan pemerintah supaya terdakwa ditahan rutan. 3. Membayar denda terhadap terdakwa sebesar 200 juta rupiah. Menetapkan agar Desmara Ara membayar uang pengganti sebesar 5.988.227.272 rupiah
senilai 80 sen yang dibebankan secara tanggung-tentang oleh terdakwa Jasmara Harap dikompensasikan dengan uang titipan yang berasal dari PT Pertambangan Mulia Sejati sebesar 1.700.000.000 rupiah. Uang titipan yang dipergunakan untuk pembayaran kerugian keuangan negara Jasmara Harap sebesar 2.542.000.000 rupiah yang seluruhnya sejumlah 5.988.227.272 rupiah. Apabila uang titipan 5.988.227.272 rupiah tidak diperhitungkan sebagai uang pengganti, maka bila terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 bulan sudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Jika terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 tahun penjara. Penuntut umum, apakah para saksi sudah siap? Silakan saksi dipanggil ke persidangan. Sudah yang mulia. Kepada saksi Siti Jahanur Hasbiah, silakan memasuki ruangan sidang. Saudara sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini. Hari ini alhamdulillah saya sehat yang mulia dan siap mengikuti persidangan hari ini. Benar, Anda bernama Siti Jahanur Hasbiah, umur 22 tahun, pekerjaan sebagai karyawan swasta. Benar yang mulia. Apakah saudara kenal dengan terdakwa sebelumnya? Ada hubungan darah dengan saudara dengan tersangka? Iya, saya mengenal yang mulia. Saya tidak ada hubungan darah dengan terdakwa. Baiklah para saksi, sesuai dengan pasal 190 ayat 3 KUHP, sebelum diminta keterangannya, saudara akan disumpah dulu sesuai dengan anggaran agama masing-masing. Saudara siap? Siap yang mulia. Dalam kesempatan saya menjadi sebagai saksi Saya menjadi sebagai saksi akan memberikan keterangan yang benar akan memberikan keterangan tidak lain dari yang sebenarnya tidak lain keterangan yang sebenarnya. mengetahui tentang saya. Semoga berkenan saya. Setelah ada tadi berjanji, jadi kami mohon dalam memberikan keterangan nanti harus sesuai dengan keterangan yang sebenarnya. Karena Anda dapat dipidana sesuai dengan pasal 351 ayat 2 KUHP. Apabila Anda memberikan keterangan palsu dengan hukuman maksimal 10 bulan penjara dari mereka dan saudara sendiri. Dan berapa lama Anda mengenal terdakwa? Sudah setahun lebih yang lalu yang mulia. Apa yang Anda ketahui tentang terdakwa? Saya selalu sekretaris terdakwa mencatat semua sprendik ini tercatat bahwa terdakwa melakukan pertemuan dengan perwakilan PT Pertambangan Mulia Sejati dalam hal penandatanganan berita acara secara terima barang yang telah terbukti palsu. Penuntut umum, apakah masih ada yang ingin ditanyakan kepada saksi? Saudara penasihat hukum dan terdakwa, apakah keterangan yang diberikan tadi sudah jelas? Saudara sebelum melihat Selanjutnya pembelaan dari terdakwa. Silakan penasihat hukum saudara Jasmara Harap. Terima kasih yang mulia, majelis hukum yang kami muliakan, saudara jaksa, penuntut umum, dan sidang yang mulia. Perkenankanlah kami mohon kepada majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar satu menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan penuntut hukum melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan. Kedua, membebaskan terdakwa dari dakwaan primair dan dakwaan subsidiar tersebut sesuai dengan pasal 191 ayat 1 KUHP atau tidak-tidaknya melepaskan terdakwa dari semua tuntutan hukum sesuai dengan pasal 191 ayat 2 KUHP. Yang ketiga, mengembalikan kemampuan nama baik, harkat dan martabat terdakwa ke dalam kedudukan semula. Yang keempat, membebankan ongkos perkara kepada negara, atau apabila majelis hukum berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Terima kasih. Terima kasih saudara Ijas. Apakah penuntut umum sudah mengerti dan apakah ada barang bukti? Ada yang mulia, saya punya barang bukti. selanjutnya pembacaan amar putusan dan vonis untuk terdakwa oleh hakim anggota. Berdasarkan catatan sidang tadi, maka agenda sekarang akan dilanjutkan dengan pembacaan putusan.
menyatakan bahwa terdakwa Ijaz Para terbukti secara sah dan menyatakan bersalah dakwaan, menjatuhkan hukuman selama 10 tahun penjara, membebaskan membayar ganti rugi kegiatan negara sebesar 200 juta. Sidang kasus korupsi tanggal 23 April 2023 di Pengadilan Negeri Tipikor Kota Tangerang berakhir dengan hasil terdakwa Ijaz Para dijatuhkan hukuman 10 tahun